Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ceria. Alhamdulillah hari ini sehat semuanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau meminta satu anak untuk memimpin berdoa ke depan. Silakan. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Kembali ke tempat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Aditya Rizky Pratama, Ahmad Habibi Maulida, Ahmad Rafi Driaul Haq, Dewi Bunga Lesari, Diana Arifah Kuki. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin memberi kalian ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalau kalian hari ini siap belajar, hari ini siapa yang kebagian piket kelas? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Jadi yang piket kelas hari ini, saya ucapkan terima kasih karena kelasnya sudah bersih. Jadi untuk petugas piket itu kewajibannya membersihkan kelas dari pagi dan mengontrol hingga pulang sekolah. Begitupun teman-teman yang lain, anak-anak yang lain harus berpartisipasi menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas.
Indonesia. Disimak ya. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Fase telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dengan menaruh telurnya pada tanaman. Biasanya di bagian ujung daun, telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Dalam interval waktu 4-5 hari telur akan menetas dan kemudian menjadi ulat atau larva. Dua, fase ulat atau larva. Fase kedua adalah fase ulat atau larva. Telur yang menetas menjadi ulat. Ulat akhirnya menjadi kepompong. Fase berikutnya adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong merupakan lanjutan dari fase ulat atau larva sebelumnya. Umumnya kepompong memiliki lapisan kulit yang lembut dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Para pupa menyerupai bentuk kamuflase hewan sesuai dengan lingkungannya sehingga tak mudah dikenali. 4. Fase kupu-kupu. Fase terakhir proses metamorfosis kupu-kupu adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah perubahannya sudah sempurna. Oke, jadi ini adalah metamorfosis kupu. Bagaimana tahapannya tadi? Dari mulai apa? Kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke, sekarang contoh metamorfosis tidak sempurna. Ini hewan apa, Nak? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metamorfosis capung. Capung merupakan serangga yang masuk ke dalam ordo Odonata, yaitu suatu ordo pada serangga yang berbeda sejak awal dalam penentuannya dari ordo serangga lainnya. Odonata digolongkan berdasarkan giginya, termasuk capung. Para serangga dalam ordo ini telah ada dari zaman purba dulu, yaitu sejak sekitar 300 juta tahun yang lalu. Capung biasanya selalu ditemui di dekat air, karena air merupakan tempat di mana mereka akan bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Pada umumnya, capung dapat ditemukan di wilayah tropis. Seperti jangkrik, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, kemudian capung dewasa yang akan kawin dan menghasilkan generasi capung yang baru dengan siklus yang sama. Mari kita bahas satu persatu tahapan metamorfosis capung. Telur. Pada umumnya, capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini membutuhkan waktu yang bisa mencapai berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur, di mana telur-telur tersebut akan ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Ini capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi serta ada banyak mikroorganisme air. Dengan adanya banyak mikroorganisme air, larva capung akan memiliki sumber makanan yang banyak. Satu induk capung biasanya dapat bertelur hingga 100.000 butir telur tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diselimuti dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang. Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas.
Nimfa setelah telur menetas berbentuk larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insang internal untuk dapat bernafas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat walau digunakan. Seperti larva binatang lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga akhirnya menjadi nimfa. Tubuh dari nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan beruang, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan insang yang terdapat pada rektum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis. Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8 sampai 12 kali tergantung jenis spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Lebih besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa. Dan yang paling lama adalah 4 tahun. Wow, capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam tahap terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut sebagai exuvia. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal dan sebagian dari kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka juga belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Nah, itulah tadi tahapan metamorfosis capung. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi lainnya. Oke, sudah jelas ya, metamorfosis tidak sempurna. Jadi tahapan dari metamorfosis tidak sempurna itu dimulai dari apa? Telur, nimfa, Dewasa. Jadi ada 3 tahap. Kalau metamorfosis sempurna tadi ada berapa tahap? Apa saja? telur, Atau bukan?
gambarnya. Ya. Dari pertama, telur, Ah, berudu atau cebong. ah. Cebong berkaki 2, Terus, katak muda, terus, katak dewasa. ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, Bu Eni yang tanya. Metamorfosis kata itu tergolong metamorfosis sempurna